Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima naqul wanfa'hum bima naqul wa yastami'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak jamaah pengajian Duhan ya, perasaan doa biasa kayak doa gitu ya. Duhan rahimahumullah, yang sama-sama kita mengharapkan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha baik, yang maha penyayang, pemberi rezeki, yang maha melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, baik nikmat yang kita ketahui maupun nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak ketahui itu jauh lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang kita ketahui. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Pak Bahrudin dan juga kepada Sahibul Bait Pak Wibowo Yudianto yang telah menyediakan tempatnya, rumahnya. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan keberkahan dalam segala halnya, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga diberikan keimanan, kesehatan, dan keberkahan, dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah senantiasa hadir di kajian, pengajian, istaklim, dan ujung-ujungnya kita berharap kepada Allah yang maha mulia, yang maha baik, agar menutup hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita ini sekarang sedang ada di dunia. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa innama khuliqtum lil abad. Ada seorang ulama salaf yang mengatakan innama khuliqtum lil abad. Sesungguhnya kalian itu wahai manusia sebenarnya diciptakan untuk hidup abadi, untuk keabadian. Jadi kita ini sebenarnya akan hidup abadi. Innama khuliqtum lil abad. Kalian diciptakan untuk abadi. Tapi nanti di akhirat. Dan menuju kehidupan yang abadi itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala melewati beberapa fase-fase kehidupan. Dan kita sekarang sedang ada di titik kehidupan dunia. Bapak-bapak sekalian, perjalanan kita ini masih panjang dan masih jauh. Apa yang sudah kita lewati dari hidup kita, mungkin ada yang sudah melewati, ya, hidup di dunia ini ada yang sudah 40 tahun, mungkin ada yang sudah 50 tahun dan sebagainya.
Tetapi kedepannya itu kita masih panjang. Setelah ini kita akan masuk pada, setelah melewati alam dunia, kita mengalami kematian, kita akan ada di fase alam barzakh. Alam apa? Barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu bahasa Arab artinya pemisah atau dinding. Dinding atau pemisah apa? Antara batas dunia dengan batas akhirat. Border lah kalau sekarang itu ya. Ada hudud. Ya kalau kita ke Saudi kan ada border tuh ya. Perbatasan antara Saudi dan Qatar itu namanya border atau hudud. Barzakh. Nah, perbatasan antara dunia dengan akhirat ada border atau batas, namanya alam barzakh. Kemudian nanti setelah di alam barzakh kita masuk pada alam nusyur, dibangkitkan. Entah berapa lama nanti kita akan tinggal di alam barzakh, kita nggak tahu. Tapi kita bisa menebak berapa lama kita akan tinggal di dunia. Betul nggak Pak? Betul. Di dunia kita bisa menebak. Kira-kira paling kita tinggal di dunia ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu kebanyakan antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati 70 ke atas. Antara 60 sampai 70. Berarti yang udah 59 tahun tinggal setahun lagi di atasnya nih. Kalau masih ada gitu. Itu gak pasti ya, kadang-kadang lebih muda itu. Paling di dunia kita ini tinggal ya 70 tahun, katakanlah maksimalnya untuk batas sekarang itu 80 udah hebat, udah panjang umur 80 untuk ukuran zaman sekarang ini. 80 tahun. Gimana Pak? Generasi micin. Katakan 80 tahun yang panjangnya itulah ya umumnya. Kemudian kita nanti akan masuk ke alam kubur, di alam barzakh, kita nggak tahu kan berapa lama. Entah mungkin 100 tahun lagi sebelum terjadi kehancuran alam dunia ini, namanya kiamat kubro. Entah 200 tahun lagi, entah berapa lama. Bayangkan perbandingannya hidup kita di dunia ini secuil saja, sebentar saja, tapi sangat berpengaruh, ngefek pada kehidupan fase-fase kita nanti perjalanan ke depannya. Di alam barzakh itu kita nanti keadaan kita bagaimana ketika kita saat di dunia. Kalau kita seperti di dunianya baik, ya, tapi baik gak cukup baik. Banyak orang baik tapi kalau nggak iman sama Allah, ya, kasarabim biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Amal-amal orang yang baik di dunia tanpa punya iman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikannya seperti fata morgana. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur dijelaskan. Jadi ternyata hukum fata morgana itu ada dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an surat An-Nur ini seperti air yang menggenang di daratan yang jauh tengah terik matahari, disangka oleh orang yang kehausan seperti air. Disangka oleh orang yang kehausan di padang pasir seperti air, atau di jalan seperti air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika orang yang kehausan ini datang ke tempat yang disangkanya air, haus itu, lam yajidhu syai'an, enggak ada apa-apa, enggak ada air. Itulah perumpamaan orang kafir. Dia menyangka bahwa kebaikannya, charity-nya, ya, sumbangan-sumbangannya, bantuan-bantuan sosial di dunianya, dia menyangka akan dia dapatkan di akhirat. Ketika dia mendekati, ternyata nggak ada apa-apa.
Itulah orang-orang yang baik di dunia tapi tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam. Nah, alhamdulillah kita beragama Islam tinggal menambah kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini mempengaruhi ketika nanti kondisi di alam barzakh kita. Di alam nusyur, entah berapa lama kita akan di alam padang mahsyar itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran, seharinya itu ka'al fisanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Makanya kalau kita ingin membandingkan tentang kehidupan dunia yang sebentar ini dengan kehidupan akhirat, maka tidak heran ketika nanti orang-orang di akhirat akan merasakan sebentar sekali di dunia. Ketika Allah bertanya pada orang-orang, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal hidup di dunia ini? Ditanya oleh Allah di akhirat nanti, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahun, berapa lama? Allah nanya berapa tahun? Adada sinin, berapa tahun kamu tinggal di dunia, kata Allah di akhirat. Orang-orang menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum. Wahai Tuhan kami ngerasa hidup di dunia itu kayak yauman, hanya sehari saja. Kelamaan deh. Aw ba'da yaum, atau hanya setengah hari saja. Allah, ya. Jadi kita di majlis ini adalah majlis tadzkir, majlis untuk mengingetin diri kita, ya, kita semua, termasuk saya berbicara pun tentang bagaimana sebenarnya hakikat kehidupan kita ini masih panjang, dan kehidupan kita di dunia ini sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia masuk ke alam barzakh tadi. Karena banyak orang yang gak sadar, ketika dia mati baru sadar. Ada sebuah perkataan kata mutiara yang konon ini dinisbatkan perkataan ini kepada Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau katakan begini, an-nasu niyam fa idza matu ittaba'u. Manusia ini kebanyakannya ketika hidup di alam dunianya seperti orang yang tidur. Orang tidur kan gak sadar, gak tahu apa-apa, gak tahu sekelilingnya. Orang tidur. Fa idza matu, tapi ketika mereka sudah mati, intabahu, baru mereka sadar. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mengingatkan kepada kita semua. Allah berfirman, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian semua. Siapa? Wahai manusia, kalian, kita ini melalaikan dari apa ya Allah? Melalaikan dari ibadah kepada Allah, melalaikan dari berbekal untuk ke akhirat nanti, melalaikan dari ingat kepada Allah. Apa yang menyebabkan kita lalai dari semua itu? At-takatsur, saling berlomba-lomba untuk memperbanyak. Memperbanyak apa? Dalam surat yang lain, surat Al-Hadid, Allah menjelaskan, wa takatsur fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Apakah itu buruk memperbanyak harta dan anak-anak? Ada perinciannya. Bisa buruk, bisa baik. Kalau buruk berarti harta dan anak itu melalaikan dia dari taat kepada Allah. Ketika harta dan anak itu menjadikan penghalang dia dari ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Tapi ada juga harta dan anak yang baik, yang berkah. Bukankah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan?
Inni ubahi bikumul umam yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku akan saling berbangga-bangga dengan para nabi yang lain dengan banyaknya umatku. Fatazawwaju al-walud. Al-wadud, maka nikahilah. Ini pesan Nabi SAW. Nikahilah oleh kalian wahai umatku perempuan-perempuan yang penyayang dan subur. Al-walud, yang sering melahirkan. Tunji sanaun hiji. Kalau dua sekaligus, wah itu mantap ya, kembar-kembar kayak Siti Hawa dulu ya, punya anak kan gitu. Siti Hawa dan Nabi Adam, anaknya gitu, setiap lahir kembar. Kecuali yang bungsu, yang bontot, Nabi Syed itu lahirnya sendirian ya. Ya Nabi Syed. Nabi Syed itu adalah yang meneruskan keturunan Nabi Adam. Nah, jadi ada harta yang buruk, ada harta yang baik. Anak-anak yang buruk, ada anak-anak yang baik ya. Nabi mengajukan untuk banyak anak. Nabi juga mengajukan bersedekah. Tidak mungkin bersedekah kalau kita tidak berharta. Jadi yang dicela di sini, yang melalaikan di sini adalah segala sesuatu yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak menghalangi ketaatan kepada Allah, itu malah baik. Malah pernah ada seorang sahabat Nabi dan sekaligus juga beliau adalah pembantu rumah tangga Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ibunya berkata, "Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Anas itu masih anak kecil 10 tahun, usia 10 tahun. Ya kayak kecil lah, kelas berapa tuh? Kelas 3 atau kelas 4 ya, sekitar itu. Tolong ya Rasulullah," ibunya bilang gitu, "tolong doakan kebaikan untuk anak saya." Masya Allah nih, contoh buat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berkunjung kepada orang soleh, kepada ulama ya, jangan hanya sekedar berkunjung, tapi mohon doa. Doakan untuk dia dan keturunannya. Contohnya nih, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW ya. Para ulama kan penerusnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Yang kita percayai, yang kita berprasangka baik itu orang soleh, orang bertakwa. Kata Ummu Sulaim, "Tolong doakan anak saya Rasulullah." Maka apa doa Anas ini? Apa doa Rasulullah buat Anas ini? Ini ditulis dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membuat satu bab. Babnya, di antara babnya Imam Al-Bukhari menulis bab doa bitulil umur. Atau kama qala rahimahullah. Imam Al-Bukhari menulis bab doa mohon panjang umur. Doa apa? Panjang umur. Mau nggak Pak panjang umur kita? Mau nggak? Mau. Bilang aja mau ya, saya juga mau. Asal dalam taat kepada Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan apa? Taat kepada Allah. Ketika Nabi ditanya, "Man khairun nas?" Siapa yang orang terbaik? Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya siapa orang yang paling buruk, paling jelek? Man tala umruhu wa syarru amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Nah, kita minta kepada Allah panjang umur, baik amalnya. Nabi berdoa begini, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita." Kata Nabi, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak keturunan Anas bin Malik ini, dan berkahilah dalam harta dan apa yang Kau berikan kepadanya." Tuh kan di sini kan berarti harta dan anak milik Anas ini buruk atau baik? Baik. Bahkan didoakan oleh Nabi. Jadi tidak semua kita memandang banyak harta, banyak anak itu negatif, tidak. Ada perinciannya. Kaidahnya, setiap sesuatu yang menghalangi dari taat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari ingat kepada Allah,
Kata-kata ulama itu mas'um, tercela, buruk dan bawa sial. Itu kata ulama. Bahkan Allah, ya, kata Imam Abu Hazim rahimahullah, ini berat juga nih. Kullu ni'matin tulhika 'anillah fahiya baliyah, kata beliau. Setiap nikmat, kata beliau, yang ada pada kita, tetapi nikmat itu melalaikan kita dari ingat kepada Allah, maka kata beliau itu bukan nikmat, itu adalah baliyah, itu adalah musibah, petaka. Allah, karena kita kurang menyadari. Kalau kita bicara tentang ulama salaf ya jauh dengan keadaan kita. Tapi paling tidak kita punya cermin gitu. Kalau kita terlalu jauh salah melangkah, kita bisa ngerem kemudian berbalik ke arah jalan yang benar. Akhirnya betul doa Nabi dijawab. Dan Anas ini adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat. Siapa sahabat Nabi yang terakhir wafat? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berapa usia beliau? 100 tahun. Kurang lebih 100 tahun. Padahal Nabi mengatakan tadi bahwa umur umatku kisaran 60 dan 70. Sedikit yang lewat 70. Anas lewat 70, lewat 80, lewat 90, hampir 100. Berarti panjang umur. Anaknya juga banyak. Diriwayatkan anaknya itu juga lebih, anak maksudnya anak dan cucunya ya. Turunan. Iya, dan turunannya dan cucunya itu lebih dari 100. Lebih dari 100. Istrinya satu kan cuma? Istrinya? Saya kurang tahu itu sejarah. Wah, ini mulai ini. Biar pada melek Pak. Mancing. Ini dianjurkan sekali kita poligami itu Pak. Kayak satu band ini. Katanya gitu ya. Bagus ya. Siapa yang niat? Gak ada niat nih. Cuma saya aja. Niat aja enggak ngacu. Niat ada dicatat Pak. Nah, Allahu Akbar. Nah, kemudian itu kan Nabi mendoakan ya, semoga Anas ini banyak harta, banyak anak. Loh, tadi kan Imam Bukhari bilang bahwa beliau menulis bab ini, hadisnya di bawah sebuah bab doa panjang umur. Coba kira-kira ada yang bisa ngambil koneksi hubungan? Padahal mana doanya Nabi? Nabi nggak mendoakan Nabi nggak mendoakan Anas secara langsung panjang umur Anas, ada nggak tadi? Nggak ada kan? Cuma perbanyaklah harta dan anak-anaknya Anas dan berkahilah segala apa yang diberikan kepada Anas. Kan nggak ada kalimat panjangkan umur Anas, nggak ada kan? Tapi kenapa Imam Abu Bukhari menulis judulnya bab doa panjang umur? Ada yang tahu? Coba. Ini logika, ini logis nih. Coba, kenapa? Amalnya Ustaz. Belum tepat. Banyak kan keturunannya banyak. Udah deketin zaman Banyak keturunannya kan berarti rajin olahraga. Karena kan biasanya kalau orang banyak anak Happy. berarti dia umurnya panjang. Produktif gitu kan. Sampai tua pun dia masih terus produktif gitu ya. Dia masih sehat berarti kan. Coba bayangkan kalau ada anak itu yang bagi wise katanya anaknya itu 80 berapa lah, punya banyak sekali. Kan nggak mungkin seandainya pun beliau punya 4 istri misalkan, itu sampai usia 40-60. Tapi tadi kan dibilang sampai 100 usianya. Nah ini kata ulama, kesimpulannya kenapa Imam Abu Bukhari membuat doa pasal bab itu padahal Nabi nggak ada menyebutkan panjang umur. Karena orang itu kalau dia diberi anak yang banyak, itu logikanya pasti panjang umurnya. Jadi pahami kan? Ya seperti itu. Nah Allah pun kemudian ya mengingatkan kembali kita dalam surat Al-Munafiqun.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah menyuruh kita, ya, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan sampai anak-anak kalian pun melalaikan kalian dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah, dari sholat berjamaah. Nah, kalau misalkan tadi sholat isya gak berjamaah, berarti terlalaikan itu, entah oleh hartanya, entah oleh keluarganya, entah oleh anaknya, entah oleh urusan dunianya, entah oleh overtime atau media sosialnya, ya, dan sebagainya. Kalau overtime itu berada itu. Oh, Iya. Dalam ibadah yang lain. Ibadah, kerja juga ibadah. Ustaz, gimana kalau saya kerjanya nggak bisa sholat berjamaah di awal waktu? Kalau memang keadaannya seperti itu, karena ada udzur, insya Allah dimaafkan, asal kita tetap berusaha berjamaah dengan teman-teman kerja kita. Usahakan jamaah, ya. Wala auladi ma dzikrillah. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang seperti itu, ya, yang terlalaikan dari ingat kepada Allah dengan hartanya atau dengan anak-anaknya, fa ulaika humul khasirun, maka itu orang yang beriman tapi rugi. Karena gimana? Karena nanti itu di akhirat itu banyak orang yang rugi. Gini, ketika nanti di akhirat ada kalanya orang beriman pun merasa rugi. Kenapa? Betapa banyak waktu-waktu yang kosong yang tidak diisi dengan ingat kepada Allah. Yang mana pahala ingat kepada Allah, zikir itu luar biasa. Bapak-bapak, ingat kepada Allah itu gak mesti harus lisan terus zikir la ilaha illallah subhanallah. Itu bagus, itu afdhalnya seperti itu. Lisan berzikir la ilaha illallah, hati ingat kepada Allah. Tapi ada kalanya pun lisan diam tapi hati ingat kepada Allah. Sedang di luar memandang langit, ya Allah, dalam hati ini betapa indah ciptaanmu, betapa luas langit dan bumi, awan. Itu tafakur, itu ibadah, zikir. Saat kita diam kayak gini, ya, mendengar nama-nama Allah disebut, itu pun zikir juga. Ingat kepada Allah. Ingat kita sedang ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itu zikir juga. Nah, yang namanya lupa itu ketika kita benar-benar hati sedang lupa kepada Allah. Hati itu satu. Kalau dia sedang sibuk pada sesuatu, dia akan lalai dari yang lainnya. Kalau hati sedang menghadap ingat kepada Allah, pasti akan tidak ingat pada yang lainnya. Kalau lupa kepada Allah, berarti sedang sibuk dengan urusannya. Makanya bagus kalau sepekan sekali kayak model kayak gini, kita saling mengingatkan, ya, mengingatkan tentang kehidupan, tentang tujuan kita, tentang ibadah dan sebagainya. Tadi kan disebutkan bahwa nanti kita akan masuk pada periode alam barzakh. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Nanti kita pasti akan mengalami satu hari kita akan diantar di atas keranda, diantar oleh keluarga kita dan harta kita. Kata Rasul, ada 3 yang menyertai mayit ke pekuburannya. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. 1 apa? Keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. Yang 2 akan pulang ke rumah, yang 1 akan menemani di alam kubur. Yang 2 yang akan pulang siapa? Keluarga dan
harta. Satu yang akan menemani kita siapa? Amal. Allah. Jadi pentingnya kita untuk memperbanyak amal-amal, karena nanti di alam kubur kita sendirian, gak dengan istri kita, gak dengan anak-anak kita, gak dengan harta kita, tapi dengan amal kita sendiri. Maka penting untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ustaz, amal apa kira-kira yang sangat bagus untuk bekal kita di alam kubur? Banyak. Semua amal soleh itu banyak bermanfaat di alam kubur. Tapi ada satu amalan yang ini sangat masyhur, terkenal sejak zaman Nabi, zaman para sahabat. Amalan ini sangat bermanfaat banget di alam kubur. Bahkan amalan ini disebut, ya, salah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut amalan ini sebagai al-mani'ah, pencegah. Pencegah apa? Azab kubur. Kira-kira ada yang tahu kan amalan apa ini yang bisa mencegah azab kubur? Betul. Surat Al-Mulk atau surat Tabarak. An Abdullah bin Mas'ud qala man qara'a tabarakal-ladzi bi yadihi al-mulk kulla lailah mana'ahu Allah biha min 'adzabil qabr. Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah wa innaha fi kitabillah surah man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa ataba. Rawahu An-Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, ya, awal juz 29, kulla lailah, setiap malam, mana'ahullahu, maka Allah akan mencegahnya dari orang itu biha, dengan sebab barokahnya surat Tabarak ini, min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, dan kami para sahabat di zaman Rasulullah masih hidup, kami menamakan surat Al-Mulk ini sebagai al-mani'ah, yakni pencegah. Pencegah dari azab kubur. Wa innaha fi kitabillah surah, surat Al-Mulk ini dalam kitab Allah Al-Quran adalah satu surat. Man qara'a biha fi kulli lailah, siapa orang yang membaca surat Al-Mulk tiap malam, faqad aktsara wa ataba, sungguh dia telah banyak meraup pahala dan berbuat kebaikan yang banyak. Makanya ini kalau bisa kita semua untuk membiasakan, bagusnya menghafal. Itu bisa dihadiahkan ke mayit yang sudah meninggal. Bisa. Para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa amalan-amalan orang hidup itu bisa dihadiahkan kepada orang yang mati, bahkan orang yang masih hidup. Kita bukan orang yang mati, pada orang yang masih hidup pun bisa. Saya hadiahkan bacaan Fatihah ini kepada Pak Hatta misalkan. Bisa. Niatkan, ya. Seperti itu. Itu adalah jumhur ulama yang menyatakan sampai pahala amal ibadah orang yang hidup atau orang yang mati. Nah, ini sangat bermanfaat sekali saat dia nanti dalam kubur. Dia, surat Al-Mulk ini ibaratnya sebagai pengacara, bahkan pembela. Mujadil, dalam ayat yang lain dia akan mujadil, akan mendebat, ya, untuk membela dirinya, pengacara, sebagai advokatnya lah itu, sampai mengantarkan orang ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang dhaif dinyatakan bahwa orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk ini, ya, dia akan terus didampingi surat Al-Mulk sampai dia masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika orang yang senang baca Quran di dunia, ketika dia bangkit dari alam kubur, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan dan harum. Dia berkata, apakah engkau mengenal aku? Kata ahli kubur, aku tidak mengenal Anda, tapi lihat dari wajah Anda dan penampilan Anda, sepertinya Anda orang yang baik. Aku adalah Al-Quran yang senantiasa kau baca.
Jadi Bapak Ibu Bapak sekalian, yang namanya amal soleh itu dia akan mewujud tidak hanya di akhirat nanti, bahkan di alam kubur pun. Bahkan bukan hanya amal baik saja, amal buruk pun sama. Dalam sebuah hadis yang panjang, nanti ketika seorang hamba sudah ada di dalam kubur, datang amal solehnya dalam bentuk rupa laki-laki yang harum dan tampan. Kemudian dia mengatakan, ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Fa wallahi ma alimtu in kunta lasari'an fi ta'atillah bati'an maksiatillah. Demi Allah, kata amal soleh ini dia berbicara, aku melihat engkau ketika di dunia itu sangat cepat untuk berbuat taat kepada Allah dan lambat untuk maksiat. Sebaliknya kalau dia ketika di alam dunianya lebih banyak, lebih dominan amal-amal buruknya, maka ketika di dalam kubur, amal-amal itu akan mewujud dalam bentuk rupa yang menakutkan, jelek rupa dan juga bau. Dia berkata, amal soleh itu berkata. Jadi jangan kira amal soleh ini tidak membela. Kita pernah mendengar mungkin bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan memayungi orang yang senantiasa membacanya di akhirat. Goma mata seperti dua awan. Jadi amal-amal soleh ini adalah pasukan-pasukan kita. Amal soleh ini adalah pasukan-pasukan kita, pengawal-pengawal kita, yang menjadi sebab-sebab keselamatan kita. Ya. Hakikatnya memang dengan rahmat Allah semuanya selamat, tapi ada sebab-sebabnya, yaitu amal soleh tadi. Di antaranya surat Al-Mulk atau Tabarak. Berapa ayat Ustaz? 30 ayat. Berapa halaman? 2 halaman, 3 baris. Ya. Halaman kiri, halaman kanan, 3 baris. Dibaca paling lama berapa menit? Ya paling lama kalau kurang lancar ya bolehlah 10 menit ya. Kalau masih terbata-bata gitu ya. Gimana? Kalau lancar ya 5 menit juga bisa. Itu kalau surat Yasin itu hubungannya kita kan sering yasinan untuk orang mayit itu. Mana yang lebih afdol dalam hal ini untuk diberikan kepada si mayit? Al-Mulk atau Yasin? Dalam konteks ini Al-Mulk. Al-Mulk. Iya. Karena dia lebih khusus. Lebih khusus. Tapi umumnya kita kalau orang meninggal Yasinan. Iya. Apa itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Tapi yang jelas kata Nabi yang lebih spesifik dia untuk tolak adab kubur itu Al-Mulk. Jadi boleh kita hadiahkan tabarok untuk orang tua kita. Kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, tabarok ini untuk menjadi sebab penolak adab kubur. Nah, hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat ya, kalau beliau disebutkan tentang surga dan neraka, beliau gak nangis. Utsman bin Affan ini ya, keadaan beliau, kebiasaan beliau, karena Utsman idza waqafa 'alal qabr baka hatta tuballa lihyatu. Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga, beliau ketika berdiri di atas kuburan, baka beliau menangis. Hatta tuballa lihyatu, sampai jenggotnya basah. Sampai jenggotnya basah. Berarti kalau jenggotnya basah, kira-kira nangisnya menitikan saja atau bercucuran? Bercucuran. Kalau bercucuran berarti kesedihan dalam hatinya sedikit atau banyak? Banyak. Rasa takut dalam hatinya sedikit atau banyak? Banyak. Pertanyaannya, kapan terakhir kita menangis karena takut pada Allah? Kapan terakhir kita menitikkan air mata karena perkara-perkara akhirat? Bukan perkara-perkara dunia, sebentar lagi saya mau pensiun, gimana? Kenapa ini? Kok balik badan? Bingung perasaan. Oh. Enggak ya Pak ya? Biasa aja Pak, biasa.
pensiun itu kan sudah disebutkan tadi, baina sitin wa sabain. Oh iya. Udah masuk dalam target itu. Itu pensi dunia ya, pensi dunia. Udah masuk dalam target. Masya Allah, bagus. Bagus. Ya, sekali-kali ya, Masya Allah, kita ini perlu untuk menitikkan air mata. Mahal air mata nanti sekarang urusan akhirat ini. Mahal dan tidak mudah kadang. Allah. Tapi ada juga yang mudah bagi orang yang lain itu, ada yang mudah. Ada. Coba kita, ya Allah, kapan saya nangis karena Engkau ya? Nangis karena takut siksamu. Bagaimana dong cara supaya saya bisa nangis? Nangis karena perkara-perkara akhirat. Apa aja misalkan? Nih, kalau kita ingin bisa nangis ya karena perkara-perkara akhirat bukan perkara dunia ya, kita singkirkan dulu itu. Perkara-perkara itu kayak misalkan ingat dosa-dosa kita. Kalau kita mau jujur nih, jujur aja pada diri sendiri. Ya Allah, betapa banyaknya dosa-dosa saya menggunung ya. Langkah pertama untuk kita bisa menitikkan air mata, kita jujur pada diri sendiri. Ya Allah, saya ini orang hamba-Mu yang banyak dosa. Sudah banyak larangan-larangan Engkau yang justru aku langgar. Sudah banyak ya dosa-dosa yang sudah saya langgar. Dosa-dosa mata yang sudah saya lakukan, dosa-dosa telinga, dosa-dosa mata, dosa-dosa lidah, dosa-dosa tangan, dosa-dosa kaki. Kaki pernah melangkah kemana Engkau tahu. Tangan pernah digunakan untuk apa Engkau tahu. Mata pernah digunakan melihat yang haram Engkau tahu. Lisan pernah digunakan menyakiti orang lain, menggibah orang lain Engkau tahu. Telinga pernah mendengarkan hal-hal yang Engkau haram Engkau tahu. Banyak ya. Apalagi hati ya Allah, banyak berburuk sangka, banyak dengki, banyak iri, macam-macam ya Allah. Saya ini tenggelam dalam dosa-dosa. Jujur aja. Langkah pertama jujur. Semakin orang jujur pada dirinya, menyelami dirinya, dia gak akan melihat dirinya kecuali sebagai orang yang buruk. Kalau mau jujur, semakin dalam kita memakai keburukan diri kita, kita nggak akan memandang diri kita kecuali itu orang yang buruk. Ya. Setelah itu menyadari bahwa diri orang yang buruk, sebenarnya sejujurnya, ya Allah, saya ini kalau seandainya masuk neraka pun sudah berhak, sudah layak. Ya, tapi kita sebenarnya sudah layak. Tapi saya nggak sanggup ya, nggak tahan. Makanya ada sebuah syair Mas. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala
عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك wahai Tuhan aku akui dosa-dosaku dan seterusnya. Jadi kayak Nangis deh. nah bukan Abu Nawas, Abu Nuwas. Nuwas. Tapi di masyarakat tahunya Abu Nawas. Kalau itu kurang tepat. Yang betul Abu Nuwas, ada tasdid. Nah, itu kan masyarakat tahunya Abu Nawas. Lebih mudah aja Abu Nawas. Padahal yang tepatnya Abu Nuwas. Abu siapa? Nuwas. Baik bapak-bapak, itu hanya sekedar untuk kita kepada alam akhirat ya. Saya ingin juga kita ada kajiannya dan juga ada zikirnya. Jadi kita menghimpun ada majlis ilmu dan majlis zikir. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله 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 وبحمده. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله 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 يا ربي 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 يا رحمن 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الرحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا Ya Allah, orang tua kami, ibu dan ayah kami yang sudah tiada, jadikanlah kuburnya sebagai Allah min riyadil jinan, sebagai taman di antara taman-taman surga. Ampunilah dosa-dosanya dan sayangilah mereka ya Allah. Limpahkan kepada mereka maghfirah dan rahmat ya Allah. Dan adapun orang tua kami, ibu bapak kami yang masih ada, berikan kepada mereka kesehatan ya Allah, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Jadikan mereka orang-orang yang soleh, istiqomah dalam taat kepadamu ya Allah, istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kesehatan, sembuhkan sakitnya ya Allah, sembuhkan sakit orang tua kami, ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan mereka akhir dalam keadaan meninggal dunia dalam Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah, semuanya ya Allah. Kau maha pengampun dosa ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada pengampun dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mengaku diri kami banyak berbuat dosa ya Allah. Diri kami banyak melakukan dosa-dosa kepadamu ya Allah. Kami mohon di majlis ini, di saat ini, di malam ini, Engkau mohon ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni dengan rahmat-Mu ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar kami ya Allah, dan dosa-dosa shaghair, dosa-dosa kecil kami ya Allah. Baik dosa-dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi terang-terangan ya Allah, karena kami yakin dosa-dosa itulah yang mencelakakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya dzal jalali wal ikram, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Ya Allah, ampuni juga guru-guru kami ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah yang telah mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu agama sehingga kami mengenalmu ya Allah. Bimbinglah kami di jalan yang lurus ya Allah, siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adhib baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين لها وأتم علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. Ya Allah, kami mohon padamu taubat yang nasuha ya Allah. Jadikan dosa yang terakhir yang tadi itu pengampunan dosa yang terakhir ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kami tidak bisa berbuat apa kecuali dengan pertolongan-Mu. Kami tidak bisa menghindar dari maksiat dan dosa kecuali penjagaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma ihfazna fi safarina wa hadarina wa laylina wa naharina wa yaqdalina wa manamina wa anfusina wa ahdina wa amwalina fa innaka khayrun hafiz wa arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ma'hum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
warahmatullahi